Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Agatha Hermaputra dari kelas D4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai serangan cyber yaitu XSS atau Cross Site Scripting, di mana hacker memberikan injek ke website dengan tujuan untuk mengambil data-data yang penting. Kita coba. Yang pertama adalah pendahuluan. Keamanan website merupakan aspek yang sangat krusial dalam era digital saat ini, terlebih dengan semakin meningkatnya aktivitas pengguna di ruang digital. Salah satu jenis serangan yang sering terjadi namun kerap diabaikan oleh pengembang pemula adalah serangan XSS atau Cross-Site Scripting. XSS atau Cross-Site Scripting bukan sekedar eksploitasi teknis, melainkan juga berpotensi mencuri informasi sensitif, membajak akun pengguna, bahkan menyebarkan malware secara otomatis. Oleh karena itu, pemahaman tentang XSS, cara kerja, dan pencegahannya menjadi penting untuk dibahas, khususnya dalam konteks edukasi dan pengembangan web yang aman. Selanjutnya, apa itu XSS? XSS atau Cross-Site Scripting adalah teknik serangan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya untuk biasanya JavaScript ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan di browser pengguna lain. Serangan ini terjadi ketika website menerima input dari pengguna dan kemudian menampilkannya kembali ke halaman tanpa melakukan pembersihan atau pengamanan terhadap konten tersebut. Efeknya dari serangan ini biasanya sangat beragam, mulai dari memunculkan pop-up sederhana hingga mencuri cookie autentikasi atau bahkan melakukan aksi tangan atas nama pengguna tanpa izin. Sangat berbahaya. Jenis-jenis XSS ada 3. Yang pertama stored XSS persistent. Kode berbahaya disimpan di server, misalnya di database, dikirim kembali ke menu lain yang mengakses halaman tersebut. Yang kedua reflected XSS non persistent. Kode berbahaya dikirim melalui URL atau parameter dan langsung dipantulkan kembali oleh server di halaman hasil. Yang ketiga yaitu adalah DOM-based XSS. Serangan dilakukan sepenuhnya di sisi klien browser dengan memanipulasi DOM melalui JavaScript tanpa interaksi langsung dengan server. Wow, sangat berbahaya. Jadi ini adalah saya akan demokan contoh sederhananya. Misalnya di sebuah form komentar, pengguna menginput HTML script alert XSS attack script. Jika input ini tidak difilter dan langsung ditampilkan ke halaman, maka browser akan menjalankan kode tersebut. Hasilnya akan muncul pop-up alert, nanti seperti contoh yang akan saya beritahukan. Lebih berbahaya lagi, penyerang bisa mengganti script tersebut menjadi HTML copy edit script, document location, malicious cookie, document cookie script. Script ini yang mencuri cookie pengguna lalu mengirimkan ke server penyerang, membuat celah dan untuk pembacaan session login. Jadi seperti intinya mengirimkan file di kolom komentar dengan script Java ini, maka jika website yang tidak kuat atau website yang rentan, maka akan langsung muncul pop-up dan bisa saja dengan ini bisa langsung mencuri cookie pengguna. Oke, selanjutnya XSS terjadi karena apa? Yang pertama, input tidak filter. Unviolated input. Browser menerima input dari pengguna tanpa membatasi karakter atau isi yang boleh dikirimkan. Jadi, bahasa karakter yang di komputer itu ya masuk akhirnya, tidak dibatasin. Output yang tidak diamankan. Unscaped output. Input yang dikirim oleh pengguna yang ditampilkan langsung ke halaman HTML tanpa proses escape, sehingga dianggap sebagai bagian dari kode halaman oleh browser seperti itu. Baik, di sini saya akan melakukan praktek serangan dan pencegahan XSS atau cross-site scripting. Ingat, dalam praktek ini menggunakan localhost website lokal sendiri buatan sendiri untuk keperluan pembelajaran dan tidak dipergunakan untuk menyerang secara live ataupun website yang lain. Kita mulai. Seperti biasa, yang pertama di sini yang dilakukan adalah membuat websitenya mulai dari localhost dulu. Di sini kita membuat database. Setelah kita membuat database, kita langsung menuju ke, nah ini adalah website pengujian XSS. Nah, di website sederhana ini, mungkin di website yang akan datang, website yang lain pasti ada yang namanya nama, pesan, komentar untuk websitenya. Di sini saya langsung ke website komentar aja ya. Di sini ketika kita menuliskan komentar, nama saya Agatha, kita masukkan pesan kolom komentar 13 teknik gitu. Semisal kirim pesan, maka dia akan kirim pesan seperti biasa, seperti itu. Lantas bagaimana XSS itu bekerja? Yang pertama, ketika kita
mengirimkan JavaScript yang tadi jika kita mengirimkan pesan seperti biasa, dia akan munculnya ya gini aja. Tapi jika kita mengirimkan pesan yang seram, pesan JavaScript yang bisa untuk mengirimkan to the access, di sini pasti akan muncul pop-up. Namun, di sini itu terdasar menggunakan kode berbahaya XSS. Kadang di beberapa website tidak dimunculkan seperti ini. Jadi kita tidak tahu ketika pengguna lain lagi memakai input script XSS ini tidak terlihat. Di sini saya mencoba mengeluarkan pop-up, jadi bisa dikeluarkan pop-up dan lain-lain gini. Nah, di sini kalau kita sebagai user biasa kirim pesan masih aman ya. Tapi jika sudah tadi seperti Anonymous itu kita kirimkan inject, maka input traditional correct. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan pada website ini seringkali di website pemula cukup sederhana, yaitu fungsi untuk aman, kita ambilkan HTML special charge message ini dihapus. Jadi semua file itu diganti menjadi teks biasa seperti itu. Kita coba. Di sini sudah aku kasih kode amannya di sini. Yang pertama adalah di submit.php. Nah, ini untuk pengembang pemula nih di VS Code, kita di pertama yaitu ada di tadi yang pertama adalah submit.php. Nah, di bahasa PHP ini ada yang tidak aman karena dia masih ada special message di mana dia akan membaca codingan atau script yang tadi JavaScript itu menjadi sebuah bahasa sistem, mengelabui seperti itu. Ketika kita sudah masukin ke ini, maka yang aman kita hapus, maka semua semua bahasa spesial maupun bahasa yang itu akan menjadi seperti bahasa yang biasa aja. Jadi ya komputer akan mengeluarkannya bahasa seperti biasa, tidak ada yang spesial seperti itu. Kita sudah nyoba login, kita coba kembali. Nah, di sini kita coba lagi ya tes. Ini tidak muncul pop-up. Jika muncul pop-up berarti masih ada ya. Kita coba kirim pesan biasa, aman. Kita coba kirim lagi inject dari XSS itu. Kita coba kirim serangannya lagi. Oke, kita kirim scriptnya yang serangan. Nah, di sini input masih tergantung pada berbahaya XSS. Namun ketika yang sudah tak aman, maka di sini pesan terkirimnya juga masih adalah script alertnya dia tidak akan masuk ke dalam website kita karena sudah dihalangin oleh yang namanya ini. Oke, di submitnya nih. Nah, di sini pasti ada pop-up untuk jika ada serangannya. Deteksi serangannya di sini. Namun yang tadi setelah kita sudah aman, berarti sudah tidak ada serangan kembali di sini. Nah, ini ada gaya pesan peringatan itu hanya sekedar peringatan. Jika sudah tidak, maka di sini sistem akan membaca sebagai script biasa, bahasa biasa. Jadi dia tidak akan bisa masuk ke dalam sistemnya. Namun di sini yang masih aku sisipkan peringatan, ini hanya untuk peringatan saja. Tapi untuk real life-nya sistem tidak akan membaca itu sebagai sebuah bahasa pemrograman. Dia akan membaca sebagai bahasa biasa saja seperti itu. Mungkin nanti sistem akan membaca seperti biasa saja. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Oke, setelah kita melakukan peragaan serangan access cross-site scripting, dampaknya itu apa? Dampaknya sangat serem. Yang pertama, pencurian data sensitif seperti cookie, token, CSRF, dan informasi pribadi seperti kode perbankan dan lain-lain. Pembajakan akun, phishing, dan pengalihan pengguna ke situs palsu yang sering terjadi, manipulasi tampilan halaman, hingga penyisipan malware. XSS bukan sekedar mengganggu. Dalam skala besar, serangan ini bisa merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan kerugian nyata. Cara pencegahannya seperti yang tadi saya bilang, gunakan fungsi HTML Special Charge di PHP untuk memastikan karakteristik script yang tadi dan tanda kutip diubah menjadi entitas HTML aman.
Contohnya PHP Copy Edico HTML Special Short Message. Di sini, validasi dan sanitasi diinput gunakan whitelist karakter yang tidak diperbolehkan. Hindari menerima HTML bebas jika tidak diperlukan. Content Security Policy (CSP) atur kebijakan keamanan melalui header HTTP. Untuk membatasi script mana saja yang boleh dijalankan, gunakan framework yang aman, seperti yang modern yang sekarang sudah free, yang sudah bisa. Yang pertama adalah Laravel, Django, atau React. Sudah punya sistem keamanan XSS bawaan. Jadi tidak mungkin nih website itu akan masuk dalam dia itu membaca sebuah kode spesial gitu, yang pasti dibaca adalah sebuah teks biasa. Dan mungkin itu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.